Tapi bedanya apa? Empat kaki. Hidungnya sama mancung. Cuma ekor aja yang agak berbeda sama bulunya. Akhirnya juga banyak orang hanya mau pergi melayani orang yang gampang-gampang saja. Tapi pengutusan semacam apa yang diberikan Yesus kepada gereja? Aku mengutus kamu. Bukan hanya itu, lihat. Ini satu kalimat, satu kata yang harus menarik perhatian kita. Karena dia tahu apa yang dikatakan adalah sesuatu yang berat. Lihat, perhatikan. Kalau guru kita berkata, lihat, ini ada di ujianmu. Langsung semua bangun mau catat, betul? Tapi kalau dia nggak catat, nggak bilang, oh ini nggak apa-apa, kita langsung ketiduran lagi kan? Yesus sedang beritahu bahwa ini adalah hal yang paling penting. Lihat, domba ke tengah-tengah serigala. Siap? Siap? Yakin? Karena itu bukan impian dari gereja. Gereja berpikir tujuan mereka hanya bersaing. Buka gereja sebanyak mungkin, secepat mungkin, supaya mereka jadi sebesar mungkin. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, dia harus bertumbuh besar, saya harus tambah kecil. Dia rela hilangkan semua untuk lakukan bagian dia saja. Saya menghormati sekali seorang hamba Tuhan yang berani diutus ke tengah-tengah serigala. Berani lakukan apa yang Tuhan inginkan di situ. Siapa serigala? Siapakah serigala-serigala yang dimaksud oleh Yesus di sini? Ayat 17, serigala agama. Dibawa ke rumah ibadat. Berarti yang melawan Kristus pada zaman ini adalah agama-agama. Itu adalah musuh Injil. Karena agama menipu orang. Agama berkata, bekerja. Kalau orang yang rajin bekerja, taat, mengumpulkan banyak perbuatan baik, aman. Dan itu bukan hanya Buddha, bukan hanya Hindu, bukan hanya Islam, Katolik, Protestan pun begitu. Injili, karismatik, semua yang meninggalkan konsep anugerah hanya mengajar perbuatan baik adalah orang yang telah menjadi agamawi. Dan pada saat orang menerima Kristus dalam hidup mereka, lawan mereka yang pertama adalah agama. Dan saudara harus siap. Karena siapakah kita? Seekor domba yang bisa menghadapi agama-agama dunia. Tidak mungkin. Tidak mungkin saya menghadapi serigala seperti ini. Yang kedua kita lihat di sini, di dalam ayat ke-18. Serigala pemerintah. Nah, saya harus hati-hati di sini ya, karena di sini dari Bimas Kristen ada. Yesus tidak bermaksud Bimas Kristen. Yesus bermaksud di sini bahwa pemerintah bisa dipakai sebagai alat untuk mencegahkan Injil. Semua bersandar, aku punya hak asasi manusia. Saudara nanti di lapangan lihat sendiri, itu wild west, nggak ada hak asasi. Yang punya masa paling besar menang, itu aja. Dan kita bisa menolong kita, bisa menjadi mitra kita. Tetapi jangan bersandar kepada pemerintah. Dia perlu dimandiin, perlu diberesin semua. Saya sekarang setahun 4 kali pulang ke Amerika hanya untuk memandikan mami saya untuk cebok dia. Saya cuma berdoa, Tuhan untuk Engkau saya membenci keluarga saya. Tapi nangisnya setengah mati. Siapkah? Siapkah mengasihi Yesus dan panggilanmu lebih dari tekanan dari keluarga? Amin. Saya nggak yakin. Ya, karena baru bulan yang lalu, salah satu staf saya bagus sekali bersaksi terus sudah 3 tahun di tempat yang sangat memerlukan Injil. Karena tekanan dari keluarga,
Dia orang Nias loh. Pindah ke Jakarta. Tambah macet di Jakarta. Kenapa? Dia tidak membenci keluarga. Dia tidak berani untuk menghadapi mereka lagi. Ini serigala kita. Agama, pemerintah, keluarga. Dan Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba. Bukan seperti serigala, bukan seperti singa yang bisa kuat. Bukan seperti kuda yang bisa lari cepat. Kalau saudara bisa seperti kuda, puji Tuhan. Kalau bisa seperti singa, puji Tuhan. Tetapi bukan itu menjadi hal utama dalam pelayanan. Hal utama dalam pelayanan adalah menjadi domba. Domba hanya punya kelebihan satu. Kemanapun gembala pergi, dia mau pergi. Saya baca Alkitab, saya lihat ada dua macam pengutusan di firman Tuhan. Di perjanjian baru dari Yesus. Sebagai gembala, gembalakanlah dombaku. Kata Yesus kepada Petrus. Yang kedua, jadi penjala manusia. Jadi hanya ada dua macam pengutusan kita. Jadi penjala manusia, jadi gembala. Akhirnya semua mau pilih aku jadi gembala. Saya mau jaga domba. Siapa tidak mau jadi gembala? Siapa mau jadi nelayan? Nggak ada yang mau jadi nelayan ya. Nelayan susahnya luar biasa. Melaut. Di tengah laut tidak ada naungan. Jadi setiap orang di sini yang hitam kayak orang Afrika itu pasti nelayan. Kenapa? Pergi mencari satu yang hilang. Berarti apa? Gereja tidak mengerti fungsi seorang gembala. Gembala bukan duduk diam. Justru gembala amankan ini supaya dia bisa pergi mencari. Pergi ke tengah-tengah serigala. Tanpa perlindungan apapun. Pergi ke tengah-tengah mereka. Maka yang pertama, domba mewakili semangat untuk ikut sang gembala. Kalau kerbau mau masuk istana presiden jangan harap. Ya, kecuali menang lewat pemilu. Bukan dipasarkan oleh Tuhan. Musuh pelayananmu adalah promosi dirimu. Kalau dipuji oleh orang itu luar biasa. Kalau memuji dirimu sendiri itu memalukan. Persiapan kita supaya punya daya juang. Kalau semua diberikan, kita akhirnya ketemu dunia nyata, mereka tidak berikan lagi karena serigala. Jangan mencuri bahan dari buku, dari internet, diserahkan ke guru, kepada dosen sebagai hasil karyamu. Cara zaman di mana kita mencuri barang orang, zaman penuh dengan gosip. Mana integritas hamba Tuhan zaman ini? Biar semua yang kita dapat di STT dibawa ke pelayanan. Karena ini adalah satu-satunya hal yang bisa kita pegang. Jati dirimu. Tuhan, kiranya Engkau akan membuat firman ini bergema terus di dalam telinga kami. Supaya kami senantiasa diingat akan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami. Mungkin banyak hal di dalam kehidupan kami yang tidak beres. Pada saat mau diutus hari ini masih bergumul dengan pornografi, masih bergumul dengan lidah yang penuh dengan gosip yang merusak hidup orang, hati yang penuh dengan keangkuhan. Tuhan, bersihkanlah hati kami. Buatlah kami menjadi berkat bagi negara dan bangsa Indonesia. Karena Injil adalah satu-satunya harapan untuk Indonesia. Marilah Tuhan, kami belajar di kaki-Mu. Biar kami dibentuk terus. Kami berdoa untuk para fakultas di sini. Supaya mereka mendekatkan diri mereka kepada Engkau. Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sembari kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyi pujian Betapa Ku Bersyukur. Bapa, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini kemuliaan-Mu boleh turun di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Mikael Densmur, dan kami percaya Bapak urapan kasih-Mu akan senantiasa menyertai hamba-Mu sehingga kemanapun dia memberitakan kebenaran firman-Mu, maka nama Tuhan akan senantiasa ditinggikan, dimuliakan. Dan kami percaya Tuhan pada sore hari ini apa yang ditaburkan oleh hamba-Mu supaya setiap kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini menyadari akan kembali panggilan kami bahwa kami diutus oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kemanapun kami pergi melangkah memberitakan kebenaran firman, juga memberkati seluruh pengurus yayasan, sehingga melalui yayasan ini nama Tuhan juga akan senantiasa ditinggikan, dimuliakan. Tiap kami sudah diperlengkapi oleh Tuhan ketika kami masuk di ladang pengutusan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami juga berdoa pada sore hari ini buat pemerintahan kami dari pusat sampai dengan tingkat daerah. Engkau memberkati presiden, wakil presiden kami. Engkau memberkati seluruh jajaran kami. Takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini di mana bagian dari pemerintah yaitu Bimas Kristen juga hadir di tempat ini. Kami terima kasih Bapak, dan kami akan lanjutkan acara ini, dan kami percaya Tuhan akan memberkati seluruh rangkaian acara demi acara. Dan sebelum kami tutup acara ini, kami rindu berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kami. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dan kuat kuasa dengan Roh Kudus akan menuntun, memimpin, menyertai setiap kita mulai sore hari ini sampai dengan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tiba saatnya kita akan menyaksikan monolog refleksi teologis salib merah putih. Negara kami, negara Indonesia, ngaku-ngakukan negara Indonesia. Putih adalah kebenaran, di luar dari itu adalah kejahatan. Indonesia adalah putih, asal kalian tahu itu. Tidak bisa. Indonesia adalah merah. Karena kami adalah yang paling berani. Indonesia adalah merah. Merah. Apa yang kamu bilang? Apa? Sekali lagi. Kamu putih. Indonesia kalian bilang. Tidak. Itu tidak mungkin terjadi. Karena kami adalah putih. Ya. Lambang dari kesucian Indonesia. Kalian adalah Indonesia. Putih adalah Indonesia. Jangan mimpi kalian. Kami adalah merah. Karena
Indonesia hanyalah merah? Ataukah Indonesia hanyalah putih? Tidak. Indonesia adalah merah putih. Sungguh, semua itu terjadi semata-mata karena kasih anugerah dan kuasa Tuhan yang mewujud dalam diri pejuang dan pahlawan bangsa. Dalam terang kasih ilahi yang membumi, salib merah putih. Salib merah putih agar manusia diperdamaikan dengan Allah dan diselamatkan. Salib itu adalah kepedulian Allah terhadap persoalan dan penderitaan manusia maupun seluruh ciptaan. Salib itu adalah keterlibatan Allah yang penuh anugerah di dalam Yesus Kristus untuk membebaskan dunia dari segala penderitaan dan kematian yang disebabkan oleh dosa. Salib itu menegaskan bahwa di dalam dan melalui Yesus Allah menerima dan mengidentifikasi dirinya dengan realitas manusia. Salib itu menyerukan kepada setiap umat manusia agar menyadari curahan kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan masuk ke dalam gerakan penyerahan diri yang penuh pengorbanan. Warna yang menyatukan Sabang hingga Merauke ke dalam NKRI. Warna yang memungkinkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan falsafah hidup berbangsa dan bermasyarakat. Warna yang meneguhkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai spirit kebangsaan keindonesiaan yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Salib merah putih adalah kepedulian Allah atas Indonesia dalam seluruh sejarah dan eksistensinya. Sejak masa prakemerdekaan, masa kemerdekaan, pos kemerdekaan, hingga sampai pada kesudahan zaman. Salib merah putih adalah keterlibatan Allah yang penuh kasih karunia di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari segala bentuk penindasan, penjajahan melalui patriot-patriot bangsa, untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, sentosa dan beradab melalui para pejuang pembangun dan seluruh warga bangsa. Salib merah putih
adalah tugas perutusan gereja dan orang Kristen di Indonesia untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam wujud kasih, keadilan, damai sejahtera, dan keutuhan cipta. Saudaraku, saudaraku, tidakkah engkau mendengar panggilan salib merah putih agar setiap kita terlibat secara aktif, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab menyumbangkan karya kehidupan dalam membangun Indonesia bersama pemerintah dan seluruh anak bangsa. Baik melalui pikiran, perkataan, sikap, dan karya perbuatan dengan selalu berpusat dan berpola pada Yesus Kristus Juru Selamat. Saudaraku, tidakkah engkau mengetahui bahwa salib merah putih mengutus kita untuk mengibarkan panji-panji kebenaran, yakni membebaskan manusia dari segala kuasa-kuasa jahat dan menindas, melawan kekuatan-kekuatan destruktif, koruptif, diskriminatif, represif, manipulatif dalam segala bentuknya, menghalau segala paham-paham yang merusak dan menghancurkan persatuan, kesatuan, dan persaudaraan bangsa. Baik Islam non Islam, mayoritas minoritas, pribumi non pribumi, suci dan najis yang menciptakan kotak-kotak diskriminatif dalam masyarakat. Rasakan keberdukaan ala korupsi, kolusi, nepotisme, manipulasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. mengintensifkan pergaulan dan kerjasama dengan kelompok lain tanpa kecurigaan. Angkatlah suaramu, sing-singkan lawan majumu, ayunkan langkah maju, anjungkan panji sang raja, salib merah putih.
Selanjutnya kita akan masuk dalam pelantikan dan pengutusan. Pembukaan sedang terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Bina Muda Wirawan Tangerang oleh Ibu Citraningsih Basongan, Master Teologi. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, tanggal 7 September 2018, saya membuka sidang terbuka Sekolah Tinggi Teologi Bina Muda Wirawan Tangerang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin disilahkan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pembacaan surat keputusan kelulusan Sekolah Tinggi Teologi Bina Muda Wirawan Tangerang oleh Bapak Dr. Ayub Kaunang, Master Teologi. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya membacakan surat keputusan ini, saya menginformasikan bahwa yang di wisuda hari ini mahasiswa berjumlah 19 orang, dan pada tanggal 20 Agustus mereka telah lulus ujian skripsi. Ya, tentu mereka sudah menempuh perkuliahan ya, sebanyak 158 SKS, dan di antara 19 mahasiswa ini ada 2 orang yang mencapai indeks prestasi cum laude atau dengan pujian, yaitu saudari Veronica Putri Sari dengan indeks prestasi 3,62. Silakan berdiri. Angka Romawi 9 tahun 2018 tentang penetapan pelulusan mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Bina Muda Wirawan Tangerang, menimbang bahwa mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademis, misi dan kerja sesuai tuntutan SSTUMB Tangerang dinyatakan lulus, bahwa bagi mereka yang dinyatakan lulus perlu diadakan wisuda atau pelantikan dan pengutusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, berikut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. Berikut Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi (KKNI).
Berikut statuta STT BMW Tangerang. Memperhatikan hasil ujian skripsi STT BMW Tangerang pada tanggal 20 Agustus tahun 2018. Dan yang kedua, hasil internship yang dimulai pada bulan Januari tahun 2017 sampai Januari 2018. Tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 7 September 2018, tertanda Ketua STBW Tangerang, Ibu Citra Ningsih Basongan, MTH. Terima kasih. Dan kita akan masuk ke dalam pelantikan. Wisudawan Wisudawati STT BMW Tangerang 2018. Apriani Rambu Ungguna dengan judul skripsi Pengaruh Metode Alat Peraga terhadap Peningkatan Pengetahuan Anak tentang Yesus Kristus di TK sangat memuaskan. Aston Gea dengan judul skripsi Pengaruh Pelayanan Musik terhadap Suasana Ibadah di GBI Garendeng Pulau Tangerang. Predikat yudisium sangat memuaskan. Damai Ingati Kristiani Jenrate dengan judul skripsi Makna memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya berdasarkan Matius 6 ayat 33 dan implikasinya sangat memuaskan. Mawarnin Duru dengan judul skripsi Tinjauan Teologis terhadap Doa Bapa Kami berdasarkan Injil Matius 6 ayat 9-13 dan implikasinya bagi kehidupan mahasiswa-mahasiswa STT BMW Tangerang. Predikat yudisium sangat memuaskan. Watalima Jaluhu dengan judul skripsi Tinjauan teologis tentang doa Yesus supaya mereka menjadi satu. Yohanes 17 ayat 11-23. Guna memahami tujuan gerakan oikumene. Predikat yudisium sangat memuaskan. Seluruh wisudawan disilahkan berlutut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di depan kita telah berlutut sejumlah mahasiswa. Kita akan doakan bersama-sama agar apa yang telah mereka dapati selama mereka dibimbing, dididik, mereka dapat lanjutkan di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Untuk itu, mari kita akan sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami percaya dan kami bersukacita bahwa saat ini kerajaan surga bersukacita karena ada sejumlah laskar-laskar Kristus siap menerima amanat agung Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami tahu bahwa mereka diutus oleh Tuhan. Mereka telah mempersiapkan diri mereka beberapa tahun. Mereka telah digembleng, mereka telah dididik dan dibina oleh hamba-hambamu di dalam lembah berhasil. Untuk itu ya Tuhan, dunia ini, dunia yang mereka hadapi, dan mereka
akan turun di tengah-tengah dunia saat ini Tuhan, dengan berbagai persoalan-persoalan yang akan dihadapi. Tuhan bertanggung jawab dan menyertai hidup mereka. Saat ini ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu mengutus mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kuasa penyertaan Allah itu turun di hadapan mereka, di atas mereka, untuk berani menyatakan kebenaran firman-Mu dan berani mengubah dunia ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mohon kuasa-Mu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon hadirat-Mu hadir di dalam hidup mereka, sehingga setiap pelayanan yang mereka lakukan diberkati Tuhan dan banyak orang dimenangkan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengutus mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan janji wisudawan wisudawati oleh wisudawan wisudawati STT BMW Tangerang. Janji wisudawan. Janji wisudawan. Kami wisudawan wisudawati. Kami wisudawan wisudawati. Sekolah Tinggi Teologi Bina Muda Wirawan Tangerang. Sekolah Tinggi Teologi Bina Muda Wirawan Tangerang. Berjanji. Berjanji. Satu. Megang teguh prinsip-prinsip pengajaran Alkitabiah. Setia melayani Tuhan Dengan segenap hati. dengan segenap hati, Segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Sebagai pernyataan kasih kepada Allah dan sesama. Sebagai pernyataan kasih kepada Allah dan sesama. Dalam segala macam situasi. Dalam segala macam situasi. Teologi Bina Muda Wirawan Tangerang. Sekolah Tinggi Teologi Bina Muda Wirawan Tangerang. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Tangerang, 7 September 2018. Sekolah Tinggi Teologi Bina Muda Wirawan oleh Ibu Kartini Sianturi, Master Teologi, kepada Bapak Dion Sihombing, Master Pendidikan Kristen. Wisudawan Wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Bina Muda Wirawan Tangerang, angkatan ke-13 tahun 2018. Paduan suara BMW Tangerang, siapakah yang mau peduli?